Assalamualaikum teman ngunyah, balik lagi sama aku Rindu Ramdiani. Selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini di Bogor lagi, nggak pernah bosan deh pokoknya sama makanan-makanan di Bogor, kuliner-kuliner di Bogor. Dan sekarang aku mau makan ayam goreng terkenal di daerah Bogor, namanya Warung Doyong. Dan di sini pas aku sempat search kan awal-awalnya Warung Doyong, ternyata tuh banyak banget Warung Doyong tuh ada 1, 2, 3. Dan aku tadi terdampar di Warung Doyong ini di Jalan Pahlawan nomor 109. Ternyata tadi pas aku tanya, ini sebenarnya Warung Doyong berapa sih? Terus aku bilang, beda nggak sih sama cabang-cabang yang lainnya? Kata masnya itu beda. Tapi untuk bumbu-bumbunya mungkin masing-masing punya rahasia khusus gitu. Dan yang pertamanya aku tanya sama dia, untuk yang pecetusnya itu cabang mana? Ternyata ada di seberangnya. Pokoknya dia alamatnya lebih ada tulisannya tuh Ujung Gang Aut. Nah itu yang pertamanya. Tapi nggak masalah, kita coba aja makanan yang di sini karena nggak melulu kita harus review tempat-tempat yang udah ramai dikunjungin. Yang ini pun juga tadi jam makan siang sempat ramai juga, tapi ini udah aku sekitar udah jam 1 lewat gitu, jadi udah agak sepi. Dan aku kehabisan menu favoritnya dia, yaitu si semur jengkol atau jengkol kecap gitu. Itu sayang banget juga, sayur asamnya juga nggak ada. Jadi aku pesan aja beberapa menu di sini, yaitu aku pesan ayam gorengnya sebagai signature-nya di sini. Ini ayam gorengnya tadi aku pilih ini 1 dada 1 paha. Harganya satunya 15.000, cukup ya menurut aku sih standarnya, nggak terlalu mahal. Pada umumnya lah ayam-ayam kayak ukurannya kayak pecel ayam sama di daerah Jakarta gitu. Untuk pendamping teman makan ayam gorengnya, aku pesan si tumisan cumi asin nih. Duh, ini tuh mantap banget dan aku nggak expect sih. Tadinya kan aku tanya, maksudnya harganya berapa? Kata masnya selain tumisan oncom sama toge, itu yang lainnya 10.000. Untuk tumisan toge sama oncom harganya 6.000. Tapi aku pikir yang udah biasanya kalau di rumah makan atau warteg, itu cuminya tuh sedikit 10.000 gitu kan, karena memang cumi asin aja tuh lumayan mahal ya harganya. 1 onsnya itu kalau di daerah aku sekitar 12 ribuan, dan ini tapi lumayan banyak. Biasanya kalau di Jakarta tuh nggak bakalan dapet loh harga 10.000 tuh sebanyak ini cumi-cumi kecilnya. Kayaknya sih penampakannya enak. Terus sama aku pesan 1 lagi tumisannya, untuk penasaran sama si tumis oncomnya ini tuh ya, yang harga 6.000 tadi tersisa oncom sama toge. Kayaknya bosan ya kalau toge-toge, kita cobain aja si tumisan oncomnya ini. Terus disediain lalapan seperti biasa, timun sama popohan, ada sambal juga, dan langsung disediain teh anget. Gimana rasanya? Ayo kita cobain. Nasinya di sini porsinya nggak terlalu besar, porsinya sedang-sedang aja. Tuh ini. Terus di sini aku ambil yang potongan paha dan ini masih panas. Lihat deh. 15.000 per potongnya, sama mau dada mau paha sama aja. Terus ini serundengnya, taburin ya. Serundengnya udah aku taburin di nasinya, dan ini makannya kayaknya harus banget dicampur-campur, diuak-uak gitu. Terus di sini ada potongan-potongan daun jeruknya yang bikin dia makin wangi, dan ini tuh aduh aku udah nelan ludah banget ya dari tadi, kayaknya tuh enak banget. Terus tipikal ayam goreng yang nggak terlalu keras digorengnya, kayaknya nggak sampai kering banget gitu. Potongannya standar, dibilang besar banget juga. Terus di sini nggak afdol kalau kita nggak pakein sambelnya. Sambelnya kita lihat dulu, ini sambel apa? Oh kayak gini, sambelnya sih sambel goreng. Teksturnya sih kayaknya ini udah ada bau-bau terasinya, sambal terasi, sambal cabai merah pakai terasi, terus minyaknya juga banyak. Oke kita taruh ya. Udah menggiurkan banget di siang bolong panas Bogor. Tadi padahal aku jalan dari rumah tuh agak mendung-mendung. Ternyata alhamdulillah di sini cuacanya cerah banget, dan jangan sampai hujan dulu karena aku mau kuliner sekitaran Bogor. Oke, pertama aku cobain dulu ya si nasi sama ayam goreng plus sambelnya. Kita plain dulu deh tanpa sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget ayamnya. Cobain nih, aduh nasinya langsung menguning ya setelah dicampur sama bumbu-bumbu serundengnya. Ini serundengnya kayaknya dia pakai lengkuas, bukan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rasanya tuh ayam goreng rumahan banget, yang kaya banget rasa lengkuasnya. Terus juga bumbu kunyitnya juga berasa banget. Enak banget ya, diungkepnya kayaknya lama. Malah dia sampai ngeresep banget, sampai ke daging-dagingnya tuh berasa banget bumbunya. Sekarang kita coba pakai sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya pedas. Pedas banget. Pedas, terasinya berasa. Kayaknya pakai cabai rawit merah. Aku pikir tadi tampangnya nggak terlalu pedas karena
Fikirku biasanya pendamping ayam goreng tuh nggak terlalu pedas ya sambalnya. Penampakannya biasa. Ternyata pasti cobain pedas. Dan enak banget. Cobain lagi nasi serundeng plus sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Serius aku nggak nyesel. Dari rumah belum makan apa-apa. Emang di sini niatin buat makan siang. Dan alhamdulillahnya pas nyampe sini masih ada. Terus juga nggak terlalu rame karena udah jam 1 am. Jadi makanan bisa tenang. Di pandemi ini kita harus tetap jaga jarak. Makannya tenang banget karena udah nggak terlalu rame. Di belakang aku udah sepi karena udah dari tadi orang-orang udah pada pulang pas aku datang tuh. Memang parkirannya di sini makan banget jalan, jadi nggak ada parkiran khusus. Parkirnya tuh di pinggir jalan banget, tapi tenang aja ada petugas parkirnya. Dan aku sempat worry banget, aduh tadi parkirannya panjang banget. Ya mungkin aja parkirannya itu banyak ke warung doyong 1, tapi nggak masalah, di sini enak juga. Jadi nggak perlu kecewa kalau kalian misalnya nggak mau terlalu rame, coba makanan di sini deh, enak juga. Selain ayamnya, aku mau cobain sih tumis cumi asinnya. Dia, lihat deh, ini cuminya masih berwarna, nggak yang dibalut sama bumbu balado gitu, enggak. Cuma di dalamnya ada potongan daun bawang, tomat merah, cabai merah besar, terus sama cabai rawit yang warna orange itu. Aku udah ambil cumi asinnya. Dia pakai tadi baby cumi asin, yang nggak terlalu besar-besar ya, namanya baby ya, berarti kecil-kecil. Cobain dulu. Ini tanpa nasinya ya. Masih ada asin-asinnya, jadi nggak yang benar-benar direndam lama. Dan masih kenyal-kenyal gitu ya, berarti dia memang nggak direndam lama, jadi asinnya masih kuat, terus juga masih kenyal-kenyal tekstur cuminya. Enak. Pokoknya di sini makanannya jadi kayak makanan rumahan banget, tapi spesial rumahan, tapi yang chefnya tuh chef enak gitu, chef yang udah handal banget. Jadi kalian buat rindu makanan-makanan rumahan, bosen lah ya fast food gitu, cobain deh kesini. Ini makan pakai nasi serundeng sama sambalnya aja, pakai lah tempe goreng atau orek tempe. Udah enak banget karena bener-bener deh kuncinya tuh di serundengnya sama di sambalnya, enak banget. Nah ya, kalau cumi aku nggak mau review banyak-banyak karena ya standar pada umumnya aja lah cumi asin pada umumnya. Yang penting dia masih berasa asin-asinnya sedikit, terus bumbunya juga menyerap ke cuminya tadi. Ini tumisannya pada umumnya juga pakai daun bawang, pakai lenca, pakai kemangi, cabai merah dipotong-potong, ditumis seperti biasa. Dan ini nggak terlalu kecoklatan. Biasanya kan kalau tumisan oncom itu dia coklat banget gitu ya. Ini nggak, apa jenis oncomnya yang dipakai nggak terlalu orange, atau memang dia nggak pakai kayak saus tiram atau apa yang bikin dia warnanya jadi coklat, atau mungkin gulanya juga nggak terlalu banyak. Kita cobain ya. Nih tumisannya gitu, harganya 6.000 satu porsi ini, dan ini lumayan banyak, nggak bisa untuk makan sendiri. Kalau aku ini bisa banget untuk sharing 2-3 orang. Kita cobain ya. Dan aku kurang suka lenca, jadi lencanya nggak aku makan karena pahit-pahit gitu. Cobain tanpa nasi, jadi cuman dia seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, oncomnya enak, nggak ada rasa-rasa aneh-anehnya gitu, pokoknya enak. Oncom pada umumnya tapi yang udah berbumbu, bawang merah, bawang putihnya kuat banget. Oncomnya kita cobain lagi pakai nasi, pakai serundengnya, pakai sambalnya. Ya, kita cobain lagi ya. Aduh, sambalnya tuh bener-bener deh, pedas banget. Pokoknya makanan atau menu apapun yang dicampur sama serundeng, nasi, dan sambalnya, nggak ada yang gagal, nggak ada yang failed. Sama aja, failed sama gagal nggak ada, pokoknya tuh kata-kata itu. Oke, aku mau ngabisin dulu makanannya. Kalian jangan lupa komen, like, subscribe channel YouTube aku. Komen apa sih tempat rekomendasi kalian yang mau aku datengin, yang pasti yang tersembunyi, yang harganya masih kita bisa jangkau. Rekomendasiin ke aku. Kalau misalnya juga mau DM aku bisa di Instagram @rinduramdiani. Pokoknya selama pandemi ini jangan lupa, aku tetap harus ingetin kalian 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita masih masa pandemi, kita harus berdoa semoga aja tahun 2021 kita udah bisa makan dengan tenang, jalan-jalan dengan tenang tanpa menggunakan masker. Oke, sekian dulu ya review dari aku. Sampai jumpa di menu-menu dan vlog selanjutnya. Bye, assalamualaikum.
berapa dia belakang depannya? Oh 90-an. Oh jadi tuh sama yang cabang-cabangnya itu saudaraan gitu ya? Tadinya ngumpul satu sama Pecah itu masing-masing gitu ya. Tapi untuk rasa tuh mirip-mirip ya? Oh sama-sama. Ibaratnya rasa kelonannya tuh udah sama gitu ya? karena masing-masing jadi ada. Oh, untuk yang menu tulisannya beda-beda juga tergantung. Oh, tergantung. Jadi ada yang komplit, ada yang enggak. Begitu tergantung datangnya juga ya jam berapa ya. Makanya harganya ayamnya satunya 15-an, terus cumi 10.000, nasinya 6.000-an ya berarti ya. Nasi 6.000, oncomnya 6.000, teh manisnya 3.000. Oke, kalau sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? 8 sampai jam 3 sore. Setiap hari buka? Oh, tiap hari buka. Oke deh kalau gitu jangan lupa mampir ke warung Doyong di Bogor.